Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali atau melanjutkan kembali pembelajaran kita, terutama pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Baik, kita mulai. Nah, minggu lalu kita udah membahas hingga berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia, ya, atau masa berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels yang memiliki hubungan buruk dengan raja-raja di Jawa akhirnya dipanggil pulang ke Belanda pada tahun 1811. Lalu kemudian Daendels ini digantikan oleh Gubernur Jenderal berikutnya yaitu Jan Willem Jansen. Tapi kemudian pada masa Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen inilah akhirnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris, ya, melalui perjanjian Tuntang di Jawa Tengah pada tahun 1811. Maka dari itu kemudian berikutnya semenjak tahun 1811 sampai tahun 1816 yang melakukan penjajahan di Indonesia adalah penjajahan Inggris. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, ini judulnya, ya, judul besarnya. Imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Silahkan disiapkan pikirannya, fokus untuk belajar, disiapkan buku catatannya, menyimak baik-baik. Lalu materi yang ada ini nanti kalian tulis di buku tulis masing-masing seperti biasa, ya. Hari ini kita akan membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles atau Raffles, ya. Ini adalah Gubernur Jenderal dari Inggris yang berkuasa di Indonesia pada masa penjajahan Inggris di Indonesia, ya. Thomas Stamford Raffles. Ini adalah lukisan dari Thomas Stamford Raffles. Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda tahun 1811 sampai 1816 yang memiliki kebijakan politik seperti kita bahas dulu, ya, kebijakan politik pada masa Thomas Stamford Raffles. Pada masa Thomas Stamford Raffles, bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah dan dibebaskan dari tugas pemungut pajak karena banyak bupati yang melakukan penggelapan pajak atau korupsi. Nah, ini adalah fakta sejarah, ya, bahwa di zaman penjajahan, baik itu zaman penjajahan Belanda maupun zaman penjajahan Inggris, bukan hanya penjajah saja yang menyengsarakan masyarakat Indonesia, tapi yang menyengsarakan masyarakat Indonesia juga adalah pribumi yang memiliki jabatan bupati, tapi kemudian dia ini korupsi, ya. Jadi perlu diingat bahwa yang menyengsarakan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, Inggris, dan lain sebagainya adalah penjajah dari Eropa dan juga pribumi. Orang Indonesia yang memiliki jabatan, orang Indonesia yang memiliki kekuasaan, tapi kemudian melakukan korupsi. Jadi jangan aneh, jangan salah, ya, kalau di hari ini misalkan di tahun 2020, di abad 21 masih saja kepala daerah atau pemimpin daerah di Indonesia ini meskipun kita udah merdeka masih ada kepala daerah yang korupsi.
Ternyata dulunya juga di zaman masih penjajahan pun kepala daerah ini banyak yang lemah imannya kemudian melakukan korupsi. Jadi 75 tahun Indonesia merdeka ini tetap saja masih ada orang-orang yang bermental kolonial, pribumi, tapi kemudian menyengsarakan rakyatnya melalui caranya adalah korupsi. Ya, jadi korupsi ini memang sudah menjadi penyakit bagi negara Indonesia baik setelah merdeka maupun sebelum merdeka. Nah, itu ya yang kemudian dilakukan oleh Raffles untuk mengurangi korupsi. Bupati yang suka korupsi kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah ya supaya nggak korupsi lagi. Lalu yang kedua, Raffles ini menjalin kerjasama dengan raja-raja Jawa. Berbeda dengan Denles ya. Kalau Denles banyak bersih tegang, bersih teru dengan raja-raja Jawa, sedangkan Raffles ini malah menjalin kerjasama dengan raja-raja di Jawa. Raffles kemudian menghapus dinasti politik, yaitu menghapus pewarisan jabatan secara turun-menurun. Jadi sebelum Raffles, bupati itu diwariskan ya jabatan yang diwariskan. Bupatinya meninggal diwariskan kepada anaknya, anaknya meninggal nanti kekuasaannya itu diwariskan kepada cucunya. Terus seperti itu. Nah, ketika Inggris berkuasa dengan gubernur jenderalnya adalah Thomas Stamford Raffles, dinasti politik seperti itu dihapuskan ya oleh Raffles. Karena kenapa dinasti politik harus dihapuskan? Karena rawan dengan korupsi. Nah, sekali lagi sayang sekali ya, dinasti politik ini masih terjadi di Indonesia sampai hari ini. Ya, misalkan yang paling baru di Kabupaten Bandung ya. Bupati Kabupaten Bandung ini nanti akan berakhir masa jabatannya di bulan Desember, tapi kemudian pemilihan kabupaten ini istri bupati akan maju ya mencalonkan diri menjadi bupati Kabupaten Bandung. Nah, ini jelas yang disebut dengan dinasti politik ya. Begitu juga ada orang yang berkuasa kemudian anaknya mencalonkan diri menjadi wali kota padahal bapaknya masih berkuasa. Ya, misalkan bapaknya ini masih jadi presiden kemudian anaknya mencalonkan diri jadi wali kota. Begitu juga ada menantunya yang juga mencalonkan diri jadi wali kota. Nah, ini yang namanya dinasti politik ya. Keluarga berkuasa dalam politik. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang menjadi wali kota dan lain sebagainya. Ini yang namanya dinasti politik yang dulu zaman penjajahan Inggris dihapuskan. Tapi kok sekarang setelah Indonesia 75 tahun merdeka, praktek seperti itu kok ada lagi. Nah, ini ya yang namanya mental kolonial masih ada di masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Nah, itu ya kebijakan politik Raffles. Kita lanjut ke kebijakan ekonomi Raffles. Ya. Ada 3 poin penting kebijakan ekonomi Raffles. Yang pertama adalah petani di Indonesia pada masa itu, petani dibebaskan untuk menanam apapun dan dihapuskannya kerja paksa atau rodi. Jadi, kalau dulu oleh pemerintah Belanda, petani di Indonesia itu harus menanam tanaman yang laku di pasaran global. Seperti kopi, teh, cengkeh, ya, pala, dan lain sebagainya. Tapi di zaman penjajahan Inggris, petani diperbolehkan untuk menanam apapun dan menghapuskan kerja paksa. Yang kedua adalah memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Petani lokal boleh menyewa tanah milik pemerintah, ya, dan petani hanya dibebani untuk membayar sewa tanah. Nah, ini sistem baru yang digunakan oleh penjajah Inggris. Sistem sewa tanah ini dulu dilakukan oleh Inggris di jajahan Inggris lainnya ya, yaitu di India. Jadi di India juga
lahan pertanian itu disewakan kepada petani lokal. Pemerintah penjajah Inggris dapat uangnya itu dari uang membayar sewa tanah. Jadi yang mengelola tanahnya adalah petani lokal. Kemudian petani lokal ini menyewa tanahnya ke penjajah Inggris dan mereka ada kewajiban untuk membayar sewa tanah ya kepada penjajah kolonial yaitu Inggris. Jadi petani hanya punya kewajiban untuk membayar sewa. Lalu kebijakan ekonomi Raffles berikutnya adalah menghapus pajak hasil bumi atau pertanian dan melarang perdagangan manusia atau perbudakan ya. Jadi zaman penjajahan Inggris, petani ini dibebaskan dari pajak hasil bumi atau dibebaskan dari harus menyetor hasil tanaman mereka kepada pemerintah, yaitu dihapus oleh Raffles. Jadi tidak dibebani oleh pajak. Petani hanya dibebani untuk membayar sewa tanah yang mereka gunakan. Lalu zaman Raffles juga melarang perbudakan manusia. Ya, ini yang menjadi kebijakan ekonomi Raffles atau kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Inggris ketika mereka berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Tapi sayangnya politik dan ekonomi imperialisme kolonialisme Inggris ini mengalami kegagalan. Ya. Jadi selama 5 tahun menguasai Indonesia, Inggris ini mengalami kegagalan dalam kolonialisme dan imperialisme. Apa saja kegagalan atau apa saja penyebab kegagalan imperialisme kolonialisme Inggris? Yang pertama adalah pada dasarnya penjajah Inggris dan Belanda memiliki kesamaan, yaitu segala sistem ekonomi politik yang mereka terapkan hanya bertujuan untuk memakmurkan para pejabat kolonial atau penjajah. Jadi mau itu penjajahnya Portugis, mau itu penjajahnya Belanda, mau itu penjajahnya Inggris, mau itu penjajahnya Prancis, tetap aja masyarakat yang dijajah mah sengsara, menderita. Karena para penjajah ini hanya memikirkan diri mereka sendiri. Gak ada penjajah yang baik hati ingin mensejahterakan orang-orang yang mereka jajah. Tidak ada ya. Jadi pada dasarnya siapapun yang menjajah Indonesia adalah tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang ada justru mereka adalah mensejahterakan diri mereka sendiri. Ya. Jadi masyarakatnya tetap miskin, masyarakatnya tetap sengsara, masyarakatnya tetap menderita, yang kaya hanyalah pejabat kolonial. Siapa aja pejabat kolonialnya? Pejabat kolonialnya ada dari Belanda, ada dari Inggris. Khusus pada sesi ini kita membahas tentang pejabat kolonial dari Inggris ya, yaitu Thomas Stamford Raffles. Jadi siapapun yang menjajah tetap saja yang menderita itu adalah masyarakat Indonesia ya. Karena yang hanya sejahtera, hanya yang diuntungkan dalam sosial ekonomi politik adalah penjajah ya. Oke, sampai sini dulu bagian pertama, nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.